Di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang, ya, ini di dalam pendapat Ibnu Abbas, ya, ada sesuatu yang saling keterkaitannya erat sekali. Kalau satunya kita tidak laksanakan maka berpengaruh pada yang lainnya. Ibnu Abbas mengatakan di antaranya adalah yang saling keterkaitan, maksudnya yang sangat-sangat berkaitan. Kalau satunya tidak dilaksanakan maka yang satunya akan menjadi gugur, maksudnya yang satunya kemudian tidak bisa diterima oleh Allah. Di antaranya adalah salat dengan zakat. Maka ketika Allah mengatakan, ya, wa aqamus shalah wa atuz zakah, itu mesti gandengannya gitu. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak diterima salatnya orang sebelum dia menunaikan zakat-zakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diterima imannya kepada Allah sebelum dia beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Makanya kata Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka kalau ada orang hanya kemudian taat kepada Allah tapi kemudian tidak percaya Rasul, maka imannya batal. Imannya kepada Allah itu batal langsung. Karena apa? Dia tidak percaya, dia tidak yakin, tidak beriman kepada Muhammad SAW. Keterkaitan. Yang ketiga, washkurli wali walidaik wa ilayyal masir, ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada saya, kata Allah, kamu akan kembali. Maksudnya apa? Kesyukuran kita kepada Allah tidak akan pernah diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini sekali lagi amalan yang kemudian erat kaitannya. Maka kalau ada orang taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kerjaannya sering meneteskan air mata kedua orang tuanya, tidak mungkin dia kemudian masuk surga. Tidak mungkin kemudian dia mencium baunya surga. Karena ini keterkaitan erat, ya, itu saling keterkaitan, maksudnya itu saling berhubungan. Kalau ada orang ingin diterima syukurnya kepada Allah, maka dia harus hadirkan kemudian syukurnya kepada kedua orang tuanya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, itu sangat perlu kemudian kita perhatikan yang demikian. Nah, adapun kaitannya kemudian tentang salat ini perlu benar-benar kita pahami bahwa yang 5 waktu ini harus ekstra kita perhatikan. Karena tidak ada bangunan, tidak ada kemudian tiang yang roboh yang membuat orang jatuh pada kekafiran, kata para ulama, kecuali itu kalau roboh apa? Tiang salat. Bukankah kita pernah membahas dalam hadis-hadis terdahulu bahwa kalau ada orang tidak salat diperdebatkan keislamannya, ya. Kalau orang tidak puasa gitu, ada ndak bilang kafir. Kalau ndak haji gitu, kalau ndak ini, sholat yang kemudian menjadi titik berat para ulama itu karena hadis-hadis yang kemudian jelas dari Rasul, sehingga kemudian terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, Imam Ahmad mengatakan meninggalkan sholat kafir, Imam Syafi'i mengatakan fasik. Coba bayangkan, diperdebatkan keislaman orang kalau kemudian gugur tiang yang satu ini. Maka tentunya benar-benar kita perhatikan, ya, benar-benar kemudian kita perhatikan waktu-waktunya, ya, kemudian rukun-rukunnya benar-benar kita perhatikan, baca-bacaannya, kemudian yang wajib-wajib ini. Nah.